Selamat datang di Fremantle. Ini adalah kota pelabuhan yang ada di dekat Perth, Australia. Ini adalah opsi one day trip dari kota Perth. Tempat ini terkenal karena banyak kafe dan pantainya bagus-bagus. Kalau gitu, jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Selamat datang di Fremantle. Ini adalah area di pinggir laut dekat Perth. Jadi sekitar 30 menit naik kereta. Aku baru aja tiba di stasiun Fremantle. Hari ini aku bakal ajak kalian buat keliling seharian di Fremantle ini. Karena area ini tuh kawasan yang gedungnya tuh cakep-cakep, banyak kafe tentunya. Dan cuacanya sekarang juga lagi bagus banget, cerah. Mungkin kalau kalian nonton video kemarin yang ke Rottnest Island, itu memang sampainya tuh di Fremantle Station juga, tapi kita langsung nyebrang di sana. Tapi kemarin tuh aku belum sempat buat explore Fremantle. Jadi hari ini kita bakal explore seharian di Fremantle ini. Kemarin tuh lumayan dingin di November awal. Sekarang siangnya panas banget. Sekarang tuh 30 derajat Celcius. Lumayan panas ya. Aku mau ajak kalian jalan ke Fremantle Market dulu. Tadi di kereta aku sebenarnya baru cek. Ternyata dia tuh bukanya cuma di weekend doang. Sekarang aku perginya di weekday sih, pas di hari Kamis. Harusnya besok buka, cuman aku cek dulu. Mungkin ada beberapa stores atau toko yang buka. Di Australia itu mirip London versi light sih, karena gedung-gedungnya itu mirip banget. Nih, bagus banget gedung-gedungnya. Bahkan beberapa nama jalan dan lain-lain itu mirip banget di London karena memang Commonwealth countries. Baru jalan dikit nih, di sini ada satu street yang banyak kafenya. Ini kayak gini kafe. Terus depan itu ada kafe lagi. Ini memang cocok banget sih one day trip kalau di weekend. Tempatnya bagus banget. Gedung-gedungnya itu kayak warna yang batu bata gitu. Kayak di Inggris. Nah, ini salah satu ikoniknya nih. Banyak orang jadiin ini sebagai spot foto. Jadi ini tuh hotel guys, namanya tuh The National Hotel. Tuh. Strategis banget dan gedungnya tuh unik. Jadi belakang aku ada mobil polisi. Itu ada orang lagi ditangkap. Nggak tahu, tiba-tiba banget. Jadi Fremantle itu kawasan di dekat laut. Dan kalau misalnya kalian udah explore sini, kalian mau ke laut, ke pantai, itu bisa banget. Jadi nginep di sini, terus besoknya ke Rottnest Island itu tinggal jalan kaki, terus naik ferry, itu deket banget di sana. Kita coba ke Fremantle Market dulu ya, siapa tahu dia ada beberapa store yang buka. Nah, ini makin banyak lagi store-storesnya. Banyak toko kopi. Ini ada Zambrero nih. Aku suka nih, kemarin dia ada menu yang burrito bowl-nya, itu enak. Files-nya itu kayak lagi di London tau, jadi kayak London mini gitu. Ya, marketnya tutup guys. Ini lumayan gede sebenarnya marketnya. Tutup. Nah, jadi best time buat pergi ke sini adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kayak one day trip aja.
mampir ke Fremantle Market atau mereka biasanya sebut Frio Market. Di sini tuh banyak makanan, aksesoris, koleksi-koleksi, banyak banget. Bahkan ini aku ketemu restoran makanan Indo nih. Enggak sih, Asia sih. Dia ada sate, harganya 14,8, sekitar 150.000. Ya, dia tutup. Di ujung dari marketnya ini ada satu bangunan gereja. Ini namanya gereja Presbyterian. Cakep ya. Warnanya tuh kayak merah oranye sama krem gitu. Dari batu-batuan. Jadi kita sekarang pergi ke daerah yang lebih ramai. Ini tuh dekat pantai. Di situ jalan kaki aja kemana-mana. Sebenarnya ada bus, cuman dari satu ke tempat lain itu paling cuma maksimal 10 menit jalan kaki. Aku udah pin satu tempat kopi. Udah lama aku pinnya, kayaknya udah sebulanan. Kita mau minum kopi dulu. Es kopi di siang yang bolong ini. Nah, kita sampai di tempatnya, namanya tuh Hush Specialty Coffee. Kafenya cakep banget, ini ngadep ke jalan, dan aku tadi pesan satu es latte. Harganya 5,8. Masih oke banget sih. Dan ini ada lantai 2-nya. Jadi nyantai dulu sambil ngedit. Biasanya es latte kalau di kota itu cuma setengah gelas ini, tapi ini full banget. Puas banget minumnya. Sudah ngopi, energinya tuh langsung keisi sekitar 110%. Ini udah melek banget. Mari kita jalan-jalan lagi di Fremantle. Ini kita bakal jalan ke area depan. Area depan itu tuh ada pelabuhan, terus bisa nyantai, ada taman juga di sana. Yang aku suka tempat ini tuh sangat-sangat ramah pejalan kaki. Bahkan di tempat pejalan kakinya tuh ada kayak atap-atap dari tokonya, jadi nggak panas sama sekali. Terus banyak kafe-kafe. Kalau kalian suka kafe, ini cocok banget buat one day trip dari Perth. Sama gedungnya tuh cakep-cakep ya. Harga kopi juga kayak nggak terlalu mahal, sekitar berapa ya, $5, sekitar 50.000 kayak di Jakarta. Sepi banget kotanya. Mungkin karena weekdays ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, kan dulu tempat ini tuh merupakan tempat di mana Inggris itu datang berlabuh di Australia. Makanya sekarang Australia itu jadi negara Commonwealth-nya dari UK. Nah, di abad ke-17, sekitar tahun 1606, ada namanya William Dampier. Dia tuh berlabuh dari Inggris dan dia sampailah di tempat ini. Nama tempat ini adalah Perth. Jadi mereka pertama kali berlabuh itu di tepi barat dari Australia, dan kota itu tuh adalah kota Perth ini. Makanya di sini tuh banyak museum-museum kapal, dan juga kalau misalnya kalian lihat juga lokasi Perth ini tuh memang jauh kemana-mana ya. Maksudnya dari kota-kota gede lainnya,
Dan kalau misalnya dari UK itu berlabuh sampai ke Perth, itu bisa berbulan-bulan, bahkan tahun. Di zaman dulu ya. Di depan ini tuh ada The Round House. Jadi memang kalau kalian lihat itu, kalau dari atas itu round house kayak bulat gitu. Dan sebenarnya tempat ini dulu di tahun 1831 merupakan penjara. Jadi penjara. Ini aku mau masuk. Ini tiketnya tuh sebenarnya free, gratis, tapi kalau kalian mau donasi juga boleh. Tidak ada orang sama sekali di tempat ini. Ini aku udah naik di bagian atas. Ini kayak benteng gitu ya. Karena tadi naik tangga lumayan tinggi, jadi sekarang udah ada di bagian atas gitu. Mari kita lihat view-nya. Ini udah pasti ngadepnya ke Rottnest Island, tempat kita visit kemarin. Kalau kalian introvert ini cocok banget lah. Wow. Ini juga pelabuhan ya, situ ada pelabuhan gede banget. Banyak kontainer barang di sana. Wah, pantainya cantik banget. Jadi depan ini adalah pelabuhan buat nyebrang ke Rottnest di sebelah sana. Terus banyak mobil-mobil parkir di sini. Terus ini ada pantai. Jadi pantainya biru banget. Apalagi kalau summer di sini bakal cerah dan biru. Orang Australia itu suka banget buat selancar, buat berjemur, atau buat main di pantai. Makanya kebanyakan di kota-kota besar di Australia itu mereka ada direct flight menuju ke Denpasar, Bali. Mereka suka banget sama Bali. Ini kayak sailingnya kapal ya. Dan itu ada bendera Perth, jadi kayak teritori di Perth itu ada kayak warna kuningnya. Dan ini ada peninggalan cannon. Jadi kalau peninggalan cannon dari Inggris itu ada ciri khasnya, seperti yang aku pelajari di benteng di Bengkulu ya. Ini ciri khasnya adalah ini, dimana setiap meriam cannon ini itu pasti ada logo dari ratu. Itu adalah logonya. Itu udah pasti ya. Udah lama sejak vlog aku di Bengkulu, tapi aku masih ingat hal ini. Jadi aku tuh udah list kayak ada 7 atau 8 tempat. Jadi udah sekitar 3 tempat itu tutup. Contohnya tadi kayak Fremantle Market tutup. Terus ada Museum Aboriginal tutup juga. Jadi better tuh weekend mereka buka. Kebalik ya. Biasanya kalau di negara lain itu weekend dia tutup, weekdays dia buka. Tapi ini Australia men, beda. Ini adalah bentuk rumah-rumah. Ini keterangannya ini pilot cottages, dibangun buat pilot-pilot di area sini. Tapi sekarang udah nggak ditinggalin lagi ya. Ginilah perumahan nih. Kayak perumahan-perumahan orang di Inggris juga kayak gini. Ada halamannya. Tapi cuacanya ini bener-bener sangat-sangat bagus. Aku suka banget cuacanya. Nah ini banyak yang makan di taman juga. Ada satu taman nanti aku bakal makan di sana karena aku bawa bekal. Kemarin aku belanja di supermarket kebanyakan, jadi kayak masih banyak persediaan makan. Kayak roti sama ayam, jadi kita habisin aja. Tapi memang ya, setelah aku cari tahu di wilayah Perth ini tuh, apalagi di tempat-tempat agak pelosok-pelosok dikit itu memang sepi banget. Mungkin beberapa dari kalian yang ada rencana WHV atau punya visa kerja di sini,
Aku nggak tahu pengalamannya gimana, cuman satu hal, dulu sebelum aku mulai pekerjaan sebagai content creator traveling, aku tuh pengen banget WHV, karena tujuan utama aku tuh bukan cari duit, tapi kayak pengen kerja, ya sebenarnya cari duit juga, tapi sambil traveling gitu, jalan-jalan. Cuman ya waktu itu kayak nggak ketemu gitu kesempatannya, jadi kayak jadinya ya kayak gini sekarang. Tapi kalau kalian punya kesempatan buat cobain WHV, kerja di Australia, kalau menurut aku take it sih. Karena itu pengalaman hidup di negara orang dan I wish dulu aku punya kesempatan itu. Tapi ya segala sesuatu yang terjadi, everything happen for a reason, jadi nggak boleh ada penyesalan sedikit pun. Ya, intinya itu. Aku sering dapet pertanyaan di Instagram, di DM biasanya, Kak, udah banyak negara yang dikunjungin, kira-kira negara apa yang paling cocok buat nanti menghabiskan masa tua? Sebenarnya aku juga nggak tahu ya, karena beberapa negara yang nyaman banget tuh menurut aku kayak Australia, terus Jepang itu nyaman banget, Finlandia. Tapi tetap aja kalau misalnya nanti tua pensiun, aku tetap pengen tinggal di Indonesia sih, karena lidahku udah ke setting makanan Indonesia. Astaga, gede banget. Kudanya gede banget. Itu kayaknya nggak tahu, kayak polisi tapi kayak koboi juga kayaknya. Menarik sekali. Bikin antri jalanan. Nah, di pinggir pelabuhannya itu ada satu public area, pantai gini. Pantai di sana maksudnya. Terus ada tempat buat nyantai. Kita makan dulu, ini sudah jam 1, aku bawa bekal. Mau habisin bekal dulu. Sebelum nanti malam mau flight lanjut lagi. Mari kita lanjut jalan. Ini area pelabuhan. Jadi ada satu restoran namanya Cicerelos. Itu biasanya jual fish and chip, makanan lokal dari Australia. Sebenarnya fish and chip itu dari London, UK ya. Karena mereka share culture juga sebenarnya. Ini area pelabuhan. Ada kereta mau lewat. Sebenarnya kalau di Indonesia ada pelabuhan cakep banget kayak gini. Ada sih di Peak ya. Peak lumayan bagus sih sekarang. Ini dia Fremantle Fishing Boat Harbor. Jadi banyak kapal-kapal, kayak ada yacht juga, terus ada kapal ikan biasanya. Guys, ada kapal kargo yang lagi lewat. Ini dibawa ke pelabuhan, nanti dibawa ke tempat lain. Nih, jadi biasanya orang sebut Fremantle itu Freo. I love Freo. Freo Market, Freo Fishing Harbor. Ya, beginilah kawasannya. Nah, kalau pergi ke pelabuhan ini, ada beberapa tempat kayak museum-museum itu banyak di tempat ini.
kayak museum kapal. Contohnya di depan ini ada Shipwreck Museum di sebelah sana. Nah, sama ini kawasan pantainya. Cakep banget. Dulu itu kawasan ada rel keretanya juga, tapi sekarang udah ditutup permanen. Ternyata di sini lumayan banyak orang. Orang main di pantai. Ada kayak beach club gitu. Payung-payung, tenda. Wih, cakep banget. Yuhu. Wow. Keren banget. Lumayan panas ya sekarang, 32 derajat. Setelah kesini di weekdays, aku bisa kasih rekomendasi, mendingan kalian kesini di weekend aja. Sebenarnya udah sekitar 6 jam aku eksplor sini, dan sebenarnya udah tempat utama destinasi wajib itu udah aku datengin. Kecuali kalau kalian mau masuk museum itu boleh banget kalau kalian suka. Tapi aku memang jarang masuk museum karena ya kurang bisa menikmati kalau di museum. Thank you udah ikutin aku jalan-jalan singkat one day trip di Fremantle. Sangat-sangat rekomen ya, dari Perth kalian bisa masukin satu aktivitas ini ke dalam itinerary kalian. Tenang aja, transportasi dari kota itu gampang banget. Jadi kalian bisa sampai ke sini sekitar 30 menit doang naik kereta, atau naik bus juga bisa sebenarnya. Dan untuk mobilitas selama di Fremantle itu naik bus bisa, tapi aku rekomen jalan kaki sambil lihat-lihat tempat-tempat yang bagus, gedung-gedungnya bagus banget di sini. So, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.